Hai, ketemu lagi dengan gue Usagi di podcast Usagi Bikin Konten episode 3. Dasar hitam. Kayaknya lo gendutan deh. Lo gak makan ya, kurus banget. Lo putih banget kayak mayat. Lo lagi stres ya. Jelek banget sih. Mata lo sipit banget. Lo hamil ya? Kok gede banget? Kalian pasti pernah kan dapetin kata-kata kayak gitu? Atau jangan-jangan kalian pelakunya? Ya, benar banget. Sebagian dari kita pasti pernah bilang begitu ke teman, saudara, ataupun orang di sekitar kita. Mungkin maksud kita adalah bercanda, tapi tidak untuk korban. Yap, hari ini kita akan bahas tentang body shaming. Sebelum bahas lebih lanjut, apa sih body shaming itu? Body shaming adalah tindakan mengomentari bentuk fisik seseorang, entah itu disengaja atau tidak. Namun, hal ini bisa berpengaruh ke masalah mental orang yang dikomentari. Dampak dari body shaming itu banyak banget. Salah satu yang paling ekstrim adalah korban jadi insecure dan gak pede, dan selalu bertanya-tanya serta menyalahkan diri sendiri. Sebagai contoh, misalkan kamu punya badan yang sedikit berlebihan, maka korban itu akan bilang, oh iya, gue gendut banget, gue males, dan gue gak pantas hidup. Serem banget kan? Ini juga pernah terjadi di gue. Jadi dulu sering banget orang mengejek gue hitam, kurus, dan sebagainya. Dan disitu terbesit dalam hidup gue, oh jadi gini, kalau gue mau dicintai, gue harus putih, gue harus gemuk, dan gue harus tinggi. Sejak saat itu gue merubah hidup gue berubah mindset yang gue punya, dan itu salah banget. Sampai gue sadar bahwa apa yang gue lakuin itu salah, dan ternyata lo tetap bisa dicintai walaupun kulit lo hitam, ataupun lo kurus, ataupun lo tinggi. Yang penting pede dan tetap menjalani hidup. Karena perkataan dari orang gak bisa mendeskripsikan diri lo yang sebenarnya. Jadi ini juga yang gue terapin di dalam hidup gue. Untuk menghindari body shaming pada orang lain atau diri sendiri, ada sebuah metode yang bisa diterapkan di rumah yang berkaitan dengan mencintai diri selama 21 hari. Jadi sistem alam bawah sadar selama 21 hari akan menjadi perilaku yang otomatis. Misalnya kalian di rumah setiap pagi bercermin dan mengucapkan, gue ganteng loh, gue bahagia, sambil tersenyum. Dan treatment simple itu juga bisa kalian coba di rumah, dan selalu katakan bahwa kalian berharga dan kalian patut dihargain. Terus, kenapa sih body shaming terus dilakukan? Cara nggak sadar, pelaku pun melakukan itu dengan dalih yang menurutnya basa-basi, tanpa tahu apa yang dirasakan korban. Itulah alasan mengapa orang-orang tidak tahu bahwa ternyata dia sering melakukan body shaming. Dan ternyata pun gue sering melakukan body shaming, kayak ngatain orang kayak, ih gendut lo gitu, dengan maksud yang gue bonding sama mereka, dan ternyata gue salah gitu. Ternyata gue gak pernah tahu apa yang mereka rasakan ketika gue panggil itu. Jadi ketika gue tahu itu gue salah, gue mulai mengurangi perkataan seperti itu. Perilaku body shaming tidak akan terjadi apabila seseorang mulai kembali mendalami dirinya dan mencintai diri sendiri apa adanya. Self-love itu sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental kita. Karena dengan menerima segala kelebihan dan kekurangan kita apa adanya, kita menjadi lebih bisa berperilaku positif terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Dengan mencintai diri sendiri, maka kita akan cenderung yakin dan percaya terhadap kemampuan diri. Hal tersebut berdampak pada aspek psikologis diri, terutama kenyamanan, kedamaian, kepercayaan kita terhadap diri sendiri. Selanjutnya, apabila kita mendapatkan komentar yang terkait body shaming, maka kita bisa menjadikan komentar tersebut sebagai motivasi dan introspeksi diri. Apabila berat, kita juga mampu mempunyai pilihan untuk mengabaikan komentar yang menjurus kepada body shaming. Kita perlu menyeleksi mana yang perlu diperhatikan dan mana yang tidak. Mana yang bisa dijadikan sebagai evaluasi diri, mana yang tidak. Satu hal yang perlu diingat bahwa manusia diciptakan berikut dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bukan tugas kita dan bukan tugas mereka untuk menentukan mana kelebihan dan mana kekurangan. Karena anggapan kita belum tentu benar, dan anggapan orang lain terhadap kita pun belum tentu benar. Bukan tugas kita dan bukan tugas mereka bahwa gemuk adalah kekurangan dan langsing adalah kelebihan. Selain itu, kita juga perlu untuk membuka pandangan dan pemikiran baru terkait standar kecantikan. Cantik bisa beragam bentuknya, tergantung masing-masing orang. Sehingga, cantik bukan sesuatu yang baku dengan tubuh langsing, kulit putih, dan hidung mancung. Namun, cantik lebih dari itu dan bersifat personal. Buat kalian yang lagi melalui gelapnya awan hitam,
kalian harus tetap berusaha dan percaya kalau pasti ada cahaya matahari cerah yang sedang nunggu kalian di sana. Dan buat semua korban dari body shaming, kalian harus tetap percaya diri dan yakin bahwa omongan mereka tidak bisa mendeskripsikan diri kalian seutuhnya. Yang penting kalian harus tetap positif dan tetap upgrade diri kalian. Karena cantik itu relatif dan belum tentu yang cantik itu bahagia. Jadi buat kalian bahagia itu penting dan jangan dengerin omongan-omongan orang lain. So tetap semangat ya. So sekian podcast kali ini. Selamat siang.